buat aku mau nunjukin sesuatu tuh bukan karena viral, tapi karena karya ataupun karena sesuatu yang kreativitas yang aku punya gitu, skill yang aku punya gitu loh. Makanya kan dengan kayak dulu kan DJ itu kan masih pakai CD kan, aku masih pakai CD, terus kayak perjuangan CD-nya tuh kayak berat kan gitu loh. Jadi aku tuh tahu bahwa cari duit tuh nggak gampang gitu. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Ari Pujiwaluyo dalam program Bincang PW. Kali ini kita bersama dengan narasumber seorang wanita cantik berprofesi sebagai disc jockey. Kita bilangnya jangan female DJ kali ya, kayak female DJ kayak ada sebuah kesalahpahaman. Kita bilangnya DJ wanita yang dia ini punya karya-karya yang cukup hebat yang sangat saya sukai, makanya saya datangkan dia ke sini. Kita panggilkan Nathalie Adelia. Halo Kanat. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktu. Wah, terima kasih juga sudah mengundang. Ngobrol-ngobrol dia pertama kali buat podcast, ngobrol sama media atau hal sebagainya atau ini pertama kali nih. Iya, pertama kali untuk katanya gitu. Katanya begitu. Katanya gitu ya. Udah lama enggak sih? Oh, udah lama enggak. Oh, berarti bukan pertama kali berarti. Udah lama enggak? Udah lama banget. Dan kenapa gue pengen ngobrol sama Kanat, karena gue suka banget sama rilisan lagunya Kanat beberapa bulan lalu yang lagunya Cincang Keling. Dia meremix lagu daerah. Lagu daerah diremix sama dia dengan nada-nada yang cukup berani ya. Yang bikin orang bisa geleng-geleng tapi nuansa etniknya tuh masih dapat gitu. Tapi sebelum gua ngebahas soal lagu Cincang Keling, udah berapa single, Kak? Single itu sebenarnya kalau ditotal sama yang awal tuh 4. Oke. Cuman yang pertama itu aku nggak tahu karena udah lama banget, kayak 2015-an ya. Jadi aku nggak tahu masih ada atau enggak, tapi aku punya itu, sempat rilis juga di Spotify. Terus aku boleh nyebut kan? Iya, nggak apa-apa. Terus yang kedua itu Out of Control, yang ketiga Cincang Keling, yang keempat ini baru rilis nih ya yang terakhir. Ya, I Don't Give a Damn. Oke. Nah, 2 single sebelum Cincang Keling itu seperti apa, Kak? Lagunya tuh tentang apa sih? Bukan tentang apa, lagunya tuh seperti apa tuh nada-nadanya tuh? Kalau yang pertama tuh lebih ke house groovy gitu. Terus yang pertama itu aku waktu terinspirasi, aku kebetulan lagi ke Amsterdam. Jadi aku lagi ke suatu festival, terus kayak namanya Twist Heaven. Ih, kok keren ya gitu loh. Dan aku senang banget di festival itu karena saat itu aku nonton Dimitri, dia 11 jam set. Dan itu keren banget. 11 jam dan keren banget. Gak pegel itu orangnya. Diri. Iya, berdiri aja, nggak tahu, nggak kelihatan kan ya, tapi berdiri sih. Nah, vitaminnya apa tuh kita nggak tahu tuh 11 jam bisa berdiri kuat gitu. Vitamin C. Oke. Terus udah gitu aku bikin lah itu. Terus jadi kayak ada ya groovy gitulah, tetap house gitu. Yang kedua ini aku bikin yang Out of Control. Out of Control itu lebih ke big room techno. Genrenya gitu. Nah, yang Cincang Keling ini aku bikin techno to hard techno. Gitu. Dan yang terakhir itu agak berbeda. Keluar jalur drum and bass. Nah, gue mau ngebahas yang Cincang Keling nih, Kak. Kenapa sampai akhirnya dari ribuan lagu daerah itu yang dipilih Cincang Keling? Jadi kan aku kebetulan dari Bandung kan. Sunda, Jawa ya. Jawa Barat. Jadi Cincang Keling itu menurut aku tuh lagu yang memang aku selalu ada di sekolah gitu loh, yang selalu ada di kecil tuh ada gitu loh. Sama lagu kayak Abdi Teh Ayeuna, tahu nggak sih? Nah itu tuh aku selalu ada gitu, tapi kan nggak mungkin dong, itu terlalu horor ya, karena emang udah ada gitu. Terus kayak Cincang Keling tuh mamaku masih sering kayak cincang keling gitu loh. Suka nyanyiin berarti ya. Mamaku suka nyanyi kan. Terus aku pengen deh ngangkat Cincang Keling. Terus aku juga sempat cari-cari gitu kan. Ini gimana nih, takutnya kan ada tau lah bermasalah. Sampai nyari perizinannya juga ya. Betul, aku cari gitu. Dibantu juga sama Mas Eri kebetulan. Mas Eri bantuin kan. Terus akhirnya udah aman kok Nat gitu. Sedangkan aku ya udah akhirnya aku keluarin, tapi dan itu aku ngisi vokal sendiri, tapi cuman aku ambil doang Cincang Keling manuk cingkleng cindeten. Sebenarnya panjang kan, cuman aku sampai nanya mama apa aja liriknya nih, aku lupa gitu-gitu. Nanya ke mama, mamaku voice note kayak gitu-gitu. Udah akhirnya aku angkat lah Cincang Keling, kok menarik ya gitu loh, karena aku pengen bawa culture aku ke
tadinya aku pikir mau bawa keluar gitu loh, ke internasional lah. Itu cita-cita boleh dong, tinggi. Betul. Ya terus gitu pengen didengar juga bahwa kayak Cincang Keling itu kayak aku pengen bawa dari Sunda ke luar didengar dengan dibalut dengan genre techno gitu. Ya. Lagunya sering gue pasang di Instagram beberapa. Oh iya, terima kasih bulan loh. terakhir ini kalau lagi nyari mood buat ngetik tengah malam. Dengerin udah posting. Oh iya, bagus nih, bagus. Itu bisa sambil buat olahraga juga. Iya, karena hard rap-nya kan jadi. Iya, karena ketukannya ya pas begitu buat untuk olahraga, untuk ngedance juga bagus. Iya. Nah, atau mungkin selain dari Mama ada hal-hal yang kena di hati gitu Kak dari Cincang Keling ini? Kalau yang kena di hati itu dari Cincang Keling sebenarnya lebih kayak mama sih ya, sama papa juga. Kalau papa tuh lucunya, ini ada cerita lucu. Jadi papa aku sempet diskusi kan, Pak ada yang mau bawain lagu Cincang Keling nih. Kenapa, kan dia panggil aku Yang kan, kenapa Yang nggak lagu ini? Dia kirimin lagunya Dul Sumbang. Jadi Dul Sumbang ya? Jadi kayak nih Yang ini bagus kata-katanya, kan nggak ngerti aku bahasa Sunda. Kata-katanya apa? Ini bagus kok, katanya artinya bagus gitu. Kayak agak berat deh Pak gitu kan. Adek nggak mungkin nyanyi, jadi cuma pengen ngambil aja yang lucu gitu, yang maksudnya bisa diingat orang, di loop gitu kan, diinget apa ya. Ya udah Cincang Keling. Papa bilang ya udah. Kebetulan papaku juga seniman kan. Ya. Aku udah cerita di balik layar kita ya. Jadi papaku tuh kayak ngasih ngenalin alat ini, alat itu. Ini lo begini. Dulu aku pernah belajar itu waktu kecil tuh piano, tapi aku nggak suka, jadi aku pindah ke drum kayak gitu. Jadi aku diskusi sama papa tentang musik gitu, sama mama juga tentang musik. Begitu aku mau ambil Cincang Keling, ya udah ya ngambil aja. Terus tapi kamu harus tahu nih perizinannya gimana, aman apa enggak. Walaupun cuma ngambil judulnya aja, itu nggak, takutnya bermasalah gitu. Akhirnya papaku bilang, Pak oke nggak nih gitu loh. Papaku bilang oke. Papaku belum dengerin genrenya, cuman kayak oh Cincang Keling, ya udah. Begitu papa dengerin genrenya, dengerin full lagunya tuh udah. Ya, papa cuman kayak ya bismillah aja Yang kata gitu. Iya. Semoga didengar, diterima dan didengar oleh semua gitu. Dul Sumbang, untung nggak dikirimin Ebit GAD ya. Dul Sumbang aja. Nah, tapi susah nggak sih Kak buat ngeremix lagu-lagu daerah gitu tuh? Kan mereka kan punya ciri khas atau karakter sendiri ya. Betul. Ya ciri khas yang kuat, terus aku bedain gitu, itu susah sih, agak berat karena kan ya aku nggak ngerubah dikit, nggak ngerubah banyak juga untuk secara kayak nada Cincang Keling ada, tapi agak dirubah karena aku nggak mau terlalu mirip kan gitu. Cuman yang agak berat itu nama Cincang Kelingnya aja sih sebenarnya gitu. Kalau untuk proses bikin lagunya, karena aku udah ada di pikiran, jadi nggak terlalu sulit. Cuman agak sulit karena aku nyanyi. Kan. Karena aku ngisi vokalnya. Kenapa susahnya kan? Karena mungkin bukan penyanyi kan, jadi ya nggak pede. Tapi untungnya aku di support sama beberapa semua teman-teman aku gitu loh, dibantu juga sama beberapa teman aku yang kayak bisa kok Nat gitu loh, karena kita gampang udah ada auto-tune gitu kan. Cuman kayak kok kayaknya auto-tune-nya jadi asli ya gitu. Yang untuk Cincang Keling itu lebih kayak suara aku banget sih, kedengeran sih. Iya kan, kedengeran kan. Agak sedikit nggak pedenya di situ doang sih, cuman kayak ya udahlah ya. At least aku puas dengan apa yang aku keluarkan, karyaku. Jadi teman-teman menyemangati banget. ketidakberanian Kakak buat nyanyi berarti ya. Menyemangati banget sih. Terus masuk ke lagu terakhir nih Kak. Nah, keluar lagi, beda lagi jalurnya. Terus ide kreatifnya seperti apa Kak? Jadi yang terakhir apa judulnya? I Don't Give a Damn. I Don't Give a Damn itu jadi ini aku agak sedikit lebih puas banget karena satu liriknya aku bikin sendiri. Liriknya itu aku buat nyanyi sendiri nih. Nyanyi juga. Tapi ini nggak kedengeran suaraku. Ini bener-bener disulap. Padahal kan bagus suaranya Kakak itu. Aku nggak pede sih. Disulap banget. Kalau lagu yang ini tuh aku senengnya karena I Don't Give a Damn ini aku liriknya sendiri dari awal sampai akhir aku buat. Sebenarnya liriknya tuh panjang, cuman aku potong, aku diskusi juga kan. Aku potong, jadi ini aku bikin 2022 liriknya. Baru aku keluar. Jadi aku tuh sebenarnya basicnya aku lari mundur sebentar ya. Nabung dulu berarti ya, ditabung dulu ya. Aku tuh orangnya suka nulis. Jadi aku tuh punya beberapa lirik yang aku bikin, tapi aku tuh nggak pede. Dan aku tuh
iseng aja ke teman aku, ini aku punya lirik nih, bagus nggak ya, dia bilang gitu. Terus dia bilang, ih oke nih Nat, bagus, dia bilang gitu, yakin. Dan aku tuh nggak pede bikinin lagu, tapi aku mau sesuai apa yang aku mau. Ya udah, apa, drum and bass. Karena menurut aku nggak tahu ya, ini menurut aku di Indonesia tuh DJ cewek tuh untuk produce drum and bass tuh kayaknya belum ada nggak sih, atau nggak tahu aku. Kayaknya aku juga jarang dengar. Jarang, mungkin ada tapi aku nggak tahu ya. Ya. Daripada aku salah gitu kan. Jadi aku pikir kayaknya aku mau sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Terus dengan liriknya tuh sebenarnya kayak di situ tuh kayak poinnya adalah kayak kamu mau sekaya apapun, tapi kalau kamu nggak ada waktu buat aku, ini soal asmara nih ya, nothing gitu loh. Nothing lah ya. Nothing gitu. Tapi makanya dibikin beatnya yang kayak gila, aku tuh cewek yang bisa loh mandiri gitu-gitu loh. Kayak gitu-gitu. Makanya dibikin beat itu yang kuat gitu. Nah, di situ aku ya udah deh, kita bikin drum and bass aja deh aku. Tuh. Sorry. Terus ya udah, kenapa aku puas banget karena dari lirik, terus dari genrenya, terus dari itunya kan semua aku buat, bener-bener buat sendiri gitu loh. Jadi itu yang bikin aku puas sih gitu loh dengan buat aku ya gitu. Aku puas dengan karya yang ini gitu loh. Karena kan aku improvisasi dari yang sebelumnya kayak aku mau semuanya ini terjun sendiri gitu. Oke. Itu aku puas. Kak, nggak semua DJ berani buat ngerilis sebuah single gitu. Mereka kan paling cuman apa ya namanya, ngeremix sendiri untuk dia mainin aja gitu. Bukan untuk dipublikasikan jadi sebuah single gitu. Kayak untuk stage aja gitu, bukan buat. Kenapa Kakak mau untuk sampai akhirnya bikin single? Sebenarnya aku dari lama itu aku memang pengen bikin lagu, bikin single gitu selalu gitu. Cuman kan balik lagi waktu itu belum tepat gitu lah, karena belum ada kelonggaran waktu kan. Nah sekarang ini aku udah agak sedikit longgar karena ya kita tahu lah, semakin banyak kan tempat, semakin banyak juga opportunity buat DJ yang sekarang gitu kan. Terus kayak ya semakin kesini kan kita ya tau lah progresnya gimana gitu. Ketika aku punya waktu di situ, aku nggak mau jadi orang yang diem aja gitu loh. Sesuatu yang produktif, apa nih yang harus aku buat single. Ya karena emang itu yang harusnya sebenarnya agak sedikit menyesal tuh, harusnya aku buat dari zaman dulu. Gitu loh, bukan sekarang. Dari zaman dulu emang udah berapa tahun Kak? Waduh. Jadi DJ udah berapa tahun nih? Aduh, aku jadi DJ dari 2006. Wih, 19 tahun. Ya, tahun depan udah 20 tahun jadi DJ. Depan 20 tahun ya? Iya. Aku ingat banget sih, Februari itu aku mulai. 2006 Februari aku mulai. Oke. Mulai latihan. Terus aku mulai main, tapi ya masih tempat yang kecil-kecil gitu loh, yang ya di Bandung. Dan aku jujur aku mau berterima kasih sama Embassy Bandung yang membesarkan aku juga. Salah satu yang membesarkan aku adalah Embassy Bandung, karena kan dari situ aku main tiba-tiba masih jadi DJ yang kayak dulu tuh masih ada kampus party tuh, masih kampus night kan. Kampus night ya. Kampus night aku main tuh di situ. Yang cuman nggak dibayar gitu kan. Ya udah main, terus ownernya lihat, mungkin aku pede kali ya juga. Mainnya juga masih belum benar gitu. Ya udah, akhirnya ownernya lihat, dia ditawarin untuk main. Sebelum masuk ke perjalanan karirnya, mungkin ke depan bakal membuat single-single yang seperti apa lagi Kak? Mungkin akan masukkan etnik-etnik lagi kah? Atau meremix lagu-lagu daerah lagi kah? Di Bandung kan juga banyak juga. Banyak. Sebenarnya aku tuh rencananya aku memang masih mau berkarya gitu loh. Karena kan karya itu nggak pernah putus dari umur kan gitu loh. Aku maunya berkarya terus, dan ini aku lagi bikin konsep yang aku mau benang merahnya itu tetap ada etniknya. Bukan dari Bandung aja, tapi aku mau ngangkat dari seluruh daerah gitu loh. Project yang di-spill kali ya dikit. Project yang berikutnya aku mau ngambil etnik dari salah satu daerah gitu lah. Daerah mana? Daerah kan setiap daerah kan banyak ya lagu-lagu daerahnya gitu. Sedikit daerahnya coba. Papua gitu ya kan, Papua gitu. Seru ya. Ada mungkin saat ini yang terdekat dulu ya, yang lagi dijalanin Bali. Bali. Oh ya. Mau bilang Banten ya? Mau bilang Banten. Bali. Sebenarnya tuh banyak loh yang emang perlu diangkat tuh. Sebenarnya kan
mirip-mirip lah ya gitu kan. Waktu yang kalau diperhatiin tuh yang lagu Cincang Keling itu tuh ada sulingnya, Iya. ya kan, ada suara sulingnya, which is ya aku kan dulu kan belajar suling Oh. gitu. Lucunya, ini lucunya sih, di lagunya banyak yang terlibat sih di Cincang Keling itu. Aku punya ponakan masih umur waktu itu 8 tahun. Dia main kalimba. Ya. Tahu aku Gua nggak main sih. saya nggak tahu Kak. Saya tahunya karinding. Iya. Kalau karinding saya tahu. Aku nggak tahu. Aku Kalimba cuma tahu. juga baru denger nih. Nah, iya mungkin dia dibelajarin di sekolahnya kan, kalimba. Aku voice note di saat umur dia 8 tahun. Dia bikin tuh. Jadi ada notnya itu yang di Cincang Keling itu adalah not dari si ponakan aku. Oh. Jadi itu emang ada keterlibatan keluarga tuh. Ada keterlibatan keluarga tuh ada. Oh. Kalimba itu dia notnya bikin. Ada aku lupa di itu partnya. Aku masukin ke situ. Ada, jadi ada suara di Cincang Keling itu ada suara kalimba, ada suaranya suling, ada beberapa lah. Nah itu dari ponakan aku. Tapi seru gak sih Kak Gitu. buat nge-remix lagu-lagu daerah gitu tuh? Yang bernuansa dengan etnik, seru apa sih Kak? Seru aja. Seseru apa karena masih ada apa ya? Ada sound dari daerahnya gitu loh. Oke. Itu yang bikin serunya. Kayak gitu. Nah, makanya nextnya aku pengen, pokoknya intinya aku pengen, ya mudah-mudahan ya, tapi ya kita nggak pernah tahu. Cuman aku pengen Natal itu punya benang merah itu etniknya gitu loh. Oh gitu. Gitu. Kenapa? Perencananya. Kenapa? Aku cinta Indonesia. Oh oke. Bentuk kecintaan terhadap Indonesia ya. Cinta Tapi Indonesia. emang banyak banget ya Kak lagu daerah yang mungkin kalau dikulik atau diubah jadi remix itu kayaknya keren nih gitu. Banyak sih. Menurut aku banyak banget karena mungkin dari banyak lah, kayak misalkan dari Aceh juga kan ada kan, Iya. kayak lagu yang tarian-tarian Aceh gitu. Kan kita bisa juga. Jadi kan aku bisa kolaborasi juga kan. Iya. Kayak misalkan aku perform cuman kayak kalau kita kan dulu live PA, kita kan bisa live PA-nya bareng gamelan. Iya betul. Kita bisa live PA-nya bareng tari. Apa itu namanya? Saman. Ya, kan banyak sebenarnya ide-ide konsep-konsep gitu Betul loh. betul. Tapi ya intinya kita buat dulu lagunya gitu Iya, loh. biasanya dari lagunya berarti ya. Hmm. Maunya Natali etnik Adelia. ada Natali etnik Adelia etnik gitu Iya. ya. Kan biasanya Natali Adelia padat. Nah, kok padat sih? Aduh. Iya. Itu Aduh. Aku buat Natali Adelia padat. Padat kenapa padat? Dulu zaman pet kan. Mm-mm. Pet itu kan kamu punya 500 kan. Dibatasin kan 500 orang aja. Oh iya. Terus kan kamu bikin Ari full. Iya. Nah aku Oh. kok semuanya kayaknya pada udah deh Natali padat, udah padat nih. Oh, Teman-teman aku gitu. udah padat. Oh gitu. Iya. Jadi orang pikirnya aku itu marga padahal bukan. Oh gitu. Ya, siap. Nah, tadi udah dijelasin sedikit perjalanan karirnya Kanat gitu, berawal dari 2006 latihan, habis itu isi kampus net di tempat Embassy hiburan Square. malam di Iya. Bandung gitu. Struggle-nya seperti apa, Kak? Struggle-nya, aduh perjalanannya tuh 19 tahun nggak lama Nggak- loh. nggak- Nggak lama, nggak sebentar loh. Nggak sebentar dan loh. nggak gampang. Iya, betul. Ya perjalanannya pasti ada naik turun ya, ada naik turun, terus juga ada ngalamin yang nggak enaknya. Dan memang kebetulan kan aku tuh dari dulu tuh udah mentalnya mental entertain gitu loh. Dari kecil aku fashion show dari TK. Oh, Mamaku tuh yang support ke situ. Aku sekolah modeling, terus juga ya pokoknya di dunia yang mentalnya beginilah industri musik dan entertainer kali ya. Terus aku tuh kayak ngerasa perjalanan DJ itu tuh nggak gampang, tapi zona nyaman banget gitu loh. Karena ya kita nikmatin yang ya seperti inilah gitu loh. Cuman kayak perjalanan itu tuh bener-bener aku merasa aku bertahan karena aku mencintai pekerjaan aku gitu loh. Sampai akhirnya aku ya naik turun adalah pasti grafiknya. Cuma di titik yang kayak aku tuh lupa diri dengan yang kayak nggak pulang ke rumah karena aku orang Bandung kan. Aku memang udah pindah ke Jakarta. Terus kayak lupa dengan pulang karena terlalu asik ya. asik dengan pekerjaannya kan enak ya. Ya, betul. Pekerjaannya terlalu nyaman, di zona nyaman gitu loh, nggak pernah pulang. Terus kayak di titik yang kayak nggak bisa nih kayak gini terus, kuliah juga cuti mulu gitu. Tapi walaupun aku lulus 7 tahun Iya.
at least lulus ya. Iyalah. At least Betul, lulus kan. betul. Kakak aku ketawa tuh. Betul. Karena yang support itu mama. Karena ketika aku melakukan sesuatu, aku izin mama. Ma, ada mau jadi DJ. Ketika aku mau jadi DJ, pasti orang tua setuju dong. Aku Iya, perempuan, keluar malam, Betul. dan banyak konsekuensinya lah ya. Ya kan dunia malam masih dipandang negatif kali ya Iya, sama iya, kebanyakan iya, orang. gitu loh. Detik itu bener-bener, dan papaku juga khawatir gitu kan. Kemudian ya udah, akhirnya aku bilang bahwa oke, mamaku cuma bilang ya udah, yang penting satu, pendidikan nomor satu, lulus kuliah. Itu perjuangannya gila sih buat aku, kayak kuliah kerja tuh nggak gampang. Kuliahnya di mana Kak? Jakarta Sahid. juga. Ya. Oh. Dulu aku di Bandung, manajemen. Aku mengambil sekretaris. Awalnya. Ya, aku nggak kuat karena Jakarta Bandung tuh capek banget. Aku Iya. pulang kerja jam 4, jam 7 pagi aku kuliah loh. Iya. Dan aku pulang ke Jakarta masih pakai travel. Oh. Iya dong. Dulu kan belum ada WUS, dan aku Betul. dulu nggak ada kendaraan sendiri karena memang nggak di provide sama keluarga. Papaku, kamu mau tapi kamu pindah ke Bandung? Nggak mau lah. Jadi aku masih kayak anak yang Oke. ABG rebel gitulah. ABG rebel. Iya kan? Kayak, pokoknya aku mau ke Jakarta, mau kerja, udah tenang aja, yang penting aku bisa gitu loh. Aku pulang, capek loh itu, pulang jam 4 pagi ke Bandung, kan travel itu 2 jam ya. Ke Bandung aku jam 7 kuliah langsung. Itu perjuangan aku juga gitu. Bertahan berapa lama tuh kayak gitu? Aduh, ya setahun ya, setahun kali ya. Akhirnya aku transkrip nilai ke Jakarta untuk kuliah di Jakarta, karena aku udah janji bahwa iya aku ke DJ tapi aku tetap kuliah. Oke. Gitu loh. Dan itu perjuangan aku salah satunya adalah yang berat, karena yang bikin aku happy adalah prosesnya, bukan hasilnya. Ya, Ketika ya, kuliah ya, Betul. bayangin 7 tahun loh aku, 7 tahun aku ngerasain yang kayak tiap hari diteleponin mama, kapan lulus. Itu, tapi sedangkan aku masih DJ party. Malamnya melek. Iya, malamnya melek. Akhirnya aku ya udah, itu salah satu perjalanannya. Terus yang perjalanan yang pahit di DJ sih lebih kayak alhamdulillah sih ya nggak ada yang gimana ya. Cuman aku pernah kayak dulu tuh sebelum ke DJ itu aku kayak ada beberapa ikutan casting lah, syuting gitu lah. Terus kayak masih zaman umur 16 tahun kayak gitu-gitu, kayak dikasih sama apa, mau ini nggak jadi artis begini ya, itulah banyak kayak gitu-gitu ya. Terus kayak jadi DJ, terus yang aku sempet tadi cerita kayak kamu mau, dulu kan belum ada apa tuh namanya sosial media ya, kamu mau viral nggak? Tapi kan dulu yang gosip yang diinginkan kan, kamu mau viral nggak? Kamu mau nggak pura-pura pacaran sama artis ini untuk jadi naikin ini? Aduh nggak deh, makasih. Sempet ditawarin. Itu pas lagi fase ikut casting itu tuh. Enggak, Apa pas sudah jadi DJ itu? Sempet casting dan DJ juga berbarengan. Tapi emang aku nggak suka di dunia yang artisnya ya. Artisnya, jadi aku lebih suka musiknya karena mungkin aku nurun dari papa kali ya. Terus ya udah aku bilang enggak Mbak, aku bilang gitu kan. Dulu aku punya manajer 2 juga gitu kan. Kayak enggak deh Mbak, aku mau tetap, ya udahlah rezeki nggak kemana. Kenapa? Gitu Kenapa? Wah, padahal kan, aduh, itu ya ladang ya. Karena buat aku nggak tahu ya. Di setting sama artis kan tuh, aduh. Dan bukan 1-2 artis doang. Serius? Iya. Beberapa yang memang udah dia, ada satu yang baru terkenal, ada yang memang udah terkenal gitu loh. Cuman buat aku kayaknya enggak deh gitu loh. Karena buat aku mau nunjukin sesuatu tuh bukan karena viral, tapi karena karya ataupun karena sesuatu yang kreativitas yang aku punya gitu, skill yang aku punya gitu loh. Makanya kan dengan kayak dulu kan DJ itu kan masih pakai CD kan, aku masih pakai CD. Terus kayak perjuangan CD-nya tuh kayak berat kan gitu loh. Jadi aku tuh tahu bahwa cari duit tuh nggak gampang gitu. Iya. Nggak gampang. Ya kerja di dunia malam juga nggak gampang. Godanya banyak. Mesti melek malam, siang melek lagi ya kan. Iya, apalagi kita belum lagi kayak kita perempuan, ada pasti underestimate Ya, dari orang betul. gitu loh. Itu kan Banyak kayak yang underestimate emang. pasti dong gitu loh, pasti, karena kan apalagi aku apa ya maksudnya di keluarga aku kan nggak ada yang di dunia malam gitu loh. Ya aku selalu tunjukin bahwa ya aku baik-baik aja kok gitu loh, aku tidak mencemarkan nama keluarga gitu loh. Ya itu yang aku jaga gitu loh, makanya emang di underestimate kayak gimana Kak? ya mungkin mamaku kali ya, karena kan mamaku di Bandung, kayak ya Bu itu kan anaknya di Jakarta dunia malam gitu-gitu. Kayak ya mamaku ya bela, karena memang yang tahu kan
orang tua gitu, yang tahu itu anak saya gitu loh. Jadi aku juga nunjukin bahwa udah aku nggak boleh nih ngecewain keluarga aku, yang ketika aku udah keluar dari rumah aku harus jadi orang yang bertanggung jawab. Karena papaku selalu bilang kamu jadi orang harus bertanggung jawab gitu loh. Sampai kapanpun kamu harus bertanggung jawab. Gitu. Bagus. Seru sih, jadi kayak, tapi itu salah satu yang bikin aku juga jadi kuat karena ketika aku sakit, misalkan demam gitu ya, aku bisa perform dan aku bisa lupa. Segitu cintanya aku sama DJ ini gitu loh. Karena ya dan salah satunya adalah papaku selalu bilang kamu jadi orang harus bertanggung jawab, jangan pernah lepas dari tanggung jawab gitu loh. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Jadi apapun ya, kalau masih sakit kita oke lah ya, demam gitu kan ya masih oke lah gitu, kita masih bisa berdiri kan gitu loh. Ya aku perform dan aku senang gitu loh. Itu obat aku gitu loh. Tapi selama 19 tahun gitu, dari tempat pertama sampai ratusan tempat, ribuan tempat hiburan malam yang pernah kakak beraksi gitu, banyak gak sih kayak kejadian-kejadian yang gak enak gitu yang diterima? Mungkin disangka sorry gitu kak, kayak DJ bookingan kah atau apa gitu kan banyak ya. Ya gue bukannya memandang DJ perempuan itu jelek. Betul. Tapi karena memang kebanyakan ceritanya tuh seperti itu. Betul. Alhamdulillahnya enggak sih. Karena balik lagi pembawaan kita kali ya. Pembawaan kita perform gitu loh. Terus udah gitu buat aku kayak attitude juga mempengaruhi gitu loh. Terus buat aku tuh kayak yang perlakuan untuk bookingan enggak sih, karena dulu tuh kan belum ada yang kayak gitu ya. 2005 2006 tuh kan enggak ada yang kayak gitu. Siapa tuh masuk ke 2015-an kan? 2015 pun ya maaf ya, mungkin aku pernah berpakaian seksi tapi tidak yang gimana ya, tidak menjadi sorotan orang gitu ya, gitu loh. Tidak menaikkan maaf gitu ya, birahinya om-om gitu yang datang ke situ ya. Okay. Terus juga buat aku pribadi, aku juga perempuan, tapi aku tidak pernah bisa tidak menyalahkan juga laki-lakinya seperti itu gitu, karena lo kita juga kok yang undang dengan berpakaian seperti itu gitu loh. Ya harus menerima konsekuensi dari omongan-omongan yang negatif gitu loh. Tapi baik lagi, apakah kamu seperti itu atau tidak gitu loh. Baik lagi pembawaannya dan attitude-nya kita seperti apa. Di sosial media mungkin nggak ada lagi, alhamdulillah. Mantap. Nggak tahu ya, aku juga jarang kayak buka yang komen-komen. Belakangan tuh aku sempat tutup komen karena kayak aku pernah vakum di DJ juga kan. Aku kayak pernah vakum, kayak masih kayak pernah di titik yang kayak aku masih mau lanjutin gak ya gitu loh. Karena kan aku udah lulus kuliah, terus kayak udah pengen hidup normal yang bangun pagi gitu kan gitu loh. Tapi ternyata ya dikasihnya rezekinya di sini, ya alhamdulillah jalanin. Terus udah gitu ternyata aku bisa ngebangun pola tidur aku gitu loh. Kayak misalkan aku biasanya dulu bangunnya siang, ternyata sekarang aku bisa bangun pagi gitu. Jam 9 gitu ya. Jam 9 itu gitu paling telat jam 10. Oke. Kalau misalkan karena kan aku juga olahraga. Aku olahraga pagi. Siap. Iya, aku olahraga pagi. Biasa aku Muay Thai itu jam 6 tuh. Dulu tuh waktu pas pandemi, apalagi jam 6 pagi aku Muay Thai. Tapi pernah punya kepikiran untuk berhenti dari dunia ini Kak? Dan dunia ini yang meninggal dong. Dunia DJ maksudnya, dunia DJ ini. Pernah dong. Pernah ya? Pernah. Terus berpikir untuk jenuh. mau jadi apa gitu? Pernah dong. Gini, jadi aku di titik yang 3 bulan itu berhenti karena aku lagi bangun bisnis. Gitu. Aku punya restoran. Itu lagi ada titik jenuh juga. Titik jenuh banget karena kayak ya kita tiap hari begitu kan gitu loh. Ya walaupun ya setlistnya beda tapi kan tetap aja gitu, sama dengan dunianya yang sama kan gitu loh, dunia malamnya gitu loh. Ya alkoholnya lah dan lain-lainnya lah, ya taulah sendiri gitu. Cuman aku berpikir kayak apa nih yang harus bikin aku untuk kayak lepas dari ini gitu loh. Akhirnya aku umroh sebenarnya. Oke. Aku sedikit banget sih, gak apa kali ya. Apa-apa lah. Manusiawi Kak, umroh kan siapa, semua orang kan bisa. Iya. Semua muslim kan punya hak yang sama. Ya, aku di situ kayak berpikir kayak aku mau stop kali ya gitu. Oke, pas umroh tuh ya momen itu. Ya, aku mau stop aja deh. Umroh yang pertama tuh. Oke. 2016 kalau nggak salah. Terus udah gitu akhirnya aku berpikir aku vakum 3 bulan. Wah, kayaknya kayak susah lagi nih untuk bangkit. 2016 ini nih. Iya. Oke. Terus ya udah akhirnya aku balik lagi, ternyata ya dipercaya lagi, aku balik lagi gitu loh.
Dan yang kedua 2022 kalau nggak salah aku umroh Oke, lagi. iya. Nah itu juga aku sempat di titik yang kayak aku mau berhenti. Mau berhenti terus aku pengen jadi makeup artist tadinya. Serius makeup artist. Tadinya mau seperti itu. Oke. Tapi nggak jadi lagi. Iya. Jalannya di sini lagi gitu. Oke. Gitu. Ya udah tapi sekarang aku juga ada bisnis kan. Jadi aku ada legasinya lah. At least kalau aku udah nggak nge-DJ, aku ada yang aku Hal yang jalanin. dikerjakan lah Iya, ya. ada yang Bisnis apa Kak? Aku lagi di skincare. Oh Skincare, body care. Oh body care, iya. Lebih ke Dunia perawatan. kecantikan lah Iya, ya. dunia kecantikan. Oke, kenapa ke situ Kak larinya Kak? Karena aku ngerasa ya, aku kan aku pakai sendiri gitu loh. Oke. Aku pakai sendiri jadi kayak ya udahlah apa yang aku sama kayak DJ kan aku suka jadi penghasilan. Siapa tahu ini kan aku suka jadi penghasilan gitu. Iya. Mereknya apa Kak? Kalau boleh tahu? Bright Lab. Bright Lab. Bright Lab. Oke. Jangan lupa dicari. Udah dijual di e-commerce kan ya? Udah. Udah Jalan. kita promosiin. Terima kasih loh. Nah, Kak, kalau nggak salah tadi Kakak juga sempat nyebutin Kakak orang tuanya seniman juga gitu. Ya papaku ya. Ya. Papaku seniman, papaku yang sebenarnya mungkin aku juga nggak tahu kenapa aku jadi DJ tuh kayaknya tuh ada pengaruh dari orang tua. Jadi papaku yang yang memperkenalkan alat musik. Oke. Papaku yang memperkenalkan aku tuh disuruh nyanyi loh. Papaku tuh yang suruh nyanyi, Oke. terus les vokal, terus gitu les piano, les drum, terus gitar. Tapi dari semua itu aku nggak bisa. Oke. Nggak bisa karena mungkin saat itu belum kali ya, karena masih kecil kan ya udah gitu loh. Iya. Nah kalau mamaku lebih kayak modeling, aku dulu sekolah model kayak gitu-gitu. Diarahinnya bener ya. Iya, diarahinnya kayak gitu-gitu gitu loh. Terus kayak ya mungkin mereka dunianya sama kali ya, suka yang entertain gitu kali. Terus ya udah, tapi pada akhirnya di umur aku berapa tuh ya berarti? Di umur aku 18. Karena kan mamaku nggak ngebolehin aku untuk fokus. Dulu aku ikutan ini lomba-lomba model. Oh. Gitu. Terus udah gitu ya udah akhirnya cuman mungkin di umur 18 baru boleh kayak ya udah terserah kamu. Tapi pendidikan nomor 1 gitu. Oh. Berarti memang mama dari dunia modeling juga? Enggak sih. Oh, enggak. Mamaku obses kali ya. Mamaku obses kali ya. Cuman emang dia support banget. Kayak aku tuh dulu kayak mau syuting kayak gitu-gitu mamaku yang nemenin. Terus aku model-model gitu lomba mamaku yang nemenin, yang support gitu, yang selalu Dulu sempet syuting Kak? ya iklan-iklan gitu loh. Oh iklan. Oke. Terus aku karena aku nggak suka dulu lucu, ada cerita lucu. Jadi dulu kan masih ada kayak apa sih cameo ya. Iya cameo. Terus udah gitu aku kabur Kabur di kenapa? tengah-tengah syuting. Nggak suka. Di tengah-tengah syuting aku kabur. Nggak suka kenapa? Nggak suka nunggunya terlalu lama kah atau seperti apa gitu? Iya, nggak suka nunggunya terus kayak Cameo apa extras nih? ekstras ya? Extras ya? Yang cuman seliwetan doang Iya, gitu. ekstras jadi cuman kayak itu kan cerita lagi party katanya Oh, kan. gitu. Kita tuh kayak wah ini. Terus itu kan lagi break nih. Terus aku bilang sama dulu kan aku ada tante aku. Emang disupport juga sih sama keluarga, ada tante aku. Asistennya tante aku, Mas Indra kalau nggak salah lupa namanya. Mas, ayo cepetan kita cabut yuk. Nanti kalau tante, karena kan yang support suruh ke tante aku kan. Terus kalau misalnya tante si teteh tanya, bilang aja udah selesai. Padahal aku kabur. Maaf ya. Maaf ya. Karena aku gak suka gitu loh. Oke. Kayak ini ngapain sih gitu. Nungguin lama terus Ini kayak ngapain sih? iya. Gue jadi ekstrasnya orang gue pelakunya. Party ya Amin. Party kan? Iya kan party pelaku partinya pelaku dia. party, ya Iya. Nah orang tuanya siapa Kak kalau kita boleh tahu nih seniman? Papaku jadi ada keluarga Usman bersaudara. Delia tau gak sih? Delia. Delia Ikutes. Iya, itu dia saudaraku, sepupu aku. Oke, berarti memang keluarganya dari banyak yang ranah entertain juga. Karena ya, Kak? entertain juga. Papaku tuh dari keluarga Usman bersaudara. Gitu. Iya. Dua Namanya siapa? Biar nanti kita cari. Papaku tapi nggak di Usman bersaudaranya. Mereka dia cuma ngikut aja karena itu kan kayak ketua-ketuanya lah ya gitu. Tim horenya lah ya ada dalam situ ya. Papaku lebih kayak ya memang ada darah seninya. Papaku tuh suka nyanyi. Jadi di rumah tuh mama sama papa tuh selalu nyanyi berduaan. Oh. Jadi papaku yang main piano, mamaku yang nyanyi. Oh gitu. Seru. Padahal kalau anaknya mau jadi penyanyi kan di rumah
papa yang main, anak nyanyi. Iya, didorong juga sama papa. Kamu nyanyi yang Kenapa nggak mau Kak ke dunia musik ini deh, dunia jadi penyanyi, kenapa nggak mau? Oh ya, kayak aku nggak pede aja gitu loh sama, walaupun aku pernah girl band juga. Nah kan. Pernah girl band, cuman kayak apa ya, kayak bukan passionnya kali ya. Bukan ininya ya. Bukan passionnya gitu loh. Oke. Aku lebih baik nge-DJ daripada aku suruh nyanyi, terus apalagi aku suruh MC, itu nggak bisa sih. Berarti lebih baik. Ini aja grogi nih. Lebih suka di skena aja nih berarti ya Kak ya. Nggak suka di industri nih ya. Iya. Nggak suka dengan sorotan ya. Iya, sukanya ya perform aja gitu, Perform bukan aja yang ya. pengen sih jadi penyanyi mungkin ya, nggak tahu kalau aku udah mulai pede. Tapi ya nggak tahu lah jalannya Tuhan yang gimana, aku ngikut aja sih. Kalau film mungkin acting. Tadi nggak suka ya. Iya lagi. Masih ada tawaran nggak sih sampai sekarang buat enggak acting? sih. Abis ini ada kayaknya nih. Aduh amin. Aku terakhir iklan aja sih, ada salah satu iklan apa ya, lupa aku namanya, yang rokok yang di itu loh, adalah bareng sama Boy William. Oh. Itu terakhir iklan aku 2000 berapa ya, 2020 kali, pas pandemi sih. Iya. Itu iklan aku terakhir. Udah habis itu udah nggak pernah aku ambil lagi. Aku pengen fokus di musik sih sebenarnya, karena ya itu baik lagi, karena kalau aku terlalu kanan kiri aku jadi nggak fokus kan, sedangkan buat lagu itu kayak harus fokus kan, dan emang pengen di sini gitu loh, kayak karena aku memang punya beberapa yang aku ide dan konsep yang aku pengen jadiin gitu loh. Karena Mas Ari tau gak sih, aku tuh makanya aku bilang aku tuh suka nulis kan, dan aku tuh kadang nggak pede untuk ngeluarin itu semua gitu loh. Aku tuh ternyata aku tuh berbakat itu dari aku kecil. Aku tuh dari kecil tuh punya buku, kayak kan dulu kan diary ya. Iya. Dari dulu tuh aku tuh punya buku, kalau dulu mah diary lah ya gitu. Tapi dari mamaku nyimpen loh, dari SD kalau salah ya. Dari SD tuh sampai aku SMA kan masih tinggal sama mama kan. Itu masih ada buku-bukunya. Dan aku kalau pulang ke Bandung aku bacain gitu lah. Kayak gitu. Begitu aku udah keluar dari SMA, nah itu aku baru mulai nulis yang bener-bener gitu loh. Dulu itu sempat nulis puisi malah. Iya. Cuma aku gak pede gitu, kayak untuk ke orang, aku untuk kayak suka sendiri aja gitu loh. Nah itu aku pengen fokus di situ. Sekarang tuh lagi pengen fokus berkarya. Terus ya pasti fokus bisnis ya. Cuman kan kalau berkarya tuh kan kita bener-bener moodnya kan harus kebangun kan gitu loh. Terus kayak aku mau fokus dengan kayak karya-karya aku. Makanya aku bilang kalaupun emang aku diterima atau tidak diterima agak idealis ya. Cuman at least aku tuh udah kayak mengeluarkan isi hati aku gitu loh. Udah mengeluarkan apa yang aku mau dengan karya yang positif loh gitu. Bukan yang kayak aneh-aneh gitu kan. Oke, Kak Nat, ini pembahasan terakhir mungkin dari gua. Kan di dunia malam gitu, dunia per-DJ kan maksudnya banyak ya DJ wanita gitu. Tapi kadang dia cuman udah ngeset semua lagunya di table DJ, cuman pura-pura main aja, tinggal joget-joget doang gitu. Terus cuman mengandalkan bodinya yang wahenol itu kan untuk menjadi senjata gitu buat cari banyak panggungan. Itu jadi sebuah keresahan atau mungkin risih sendiri nggak sih Kak dengan seperti itu gitu. Sementara kakak yang udah berjuang dari awal, yang sudah menyiapkan setlistnya nih di atas panggung seperti apa, kan juga nggak mudah tuh kayak buat manggung gitu. Betul. Kalau yang udah dibikin sendiri remixannya ditinggal mainin doang kan mungkin banyak, ada beberapa ya. Kakak juga tahu lah ya pasti ya. Iya. Jadi risih sendiri nggak sih atau mungkin seperti apa gitu? Jujur kalau aku pribadi nggak merasa risih, dan aku juga orangnya nggak pedulian. Oh gitu. Ya seperti yang aku bilang, aku kadang, tapi ada negatifnya dari aku nggak pedulian itu, karena jadi aku nggak update tentang ya kan, tentang kayak berita-berita yang ini gitu loh. Aku lebih suka membaca berita tentang berita bener-bener berita yang kayak politik kayak gitu-gitulah gitu loh, dibanding kayak gosip yang kanan kiri. Aku nggak ngikutin sama sekali. Jadi aku nggak pernah ngerisin dari dulu tuh, nggak pernah. Jadi sebenarnya bukan sekarang, dari dulu. Dulu juga ada fenomena atau gimana ya bahasnya. Dulu ada lah sedikit segelintiran tuh zaman, aku mau ngomong nggak enak tapi ntar lah kita ini ya, ada DJ topless. Oke. Zaman dulu ya dong 2000
2000-an lah ya, di bawah 2010 tuh ya. Di kalau bawah nggak salah. 2010, jauh 2000 ya 2009-an 2008 itu mungkin ya, aku lupa lah pokoknya. Gak ada masalah juga buat aku, gak mempan di aku juga gitu. Karena buat aku rezeki gak akan ketuker. Oke. Misalkan emang udah masanya dia untuk naik, ya silakan gitu loh. Di masanya nanti kan roda itu kan akan berputar gitu loh. Masanya tuh berapa lama nih, kan yang nentuin kan juga Ya, ya betul. tau lah gitu kan. Cuman kan buat aku nggak ada kerisihan, dan itu nggak ada Nggak jadi beban berpengaruh ya. di aku pribadi, karena semua udah ada marketnya masing-masing, semua udah ada rezekinya masing-masing, dan aku tidak mempermasalahkan tentang mereka semua gitu loh. Dan mereka juga cari uang juga Ya, gitu loh. Emang udah. Dan untungnya nggak imbas ke aku juga gitu loh, dengan yang kaya, Ya. ngerti kan gitu loh, kayak ada tawaran atau Ya, apa, ya. tidak ada gitu loh, gitu buat Oke. aku pribadi sih. Mantap. Setelah melewati beberapa perjalanan dari residen DJ dan lain-lainnya, festival apa yang diincar ke depan? Ke depan, Ah. yang diincar festival, aduh, agak sedikit bermimpi tinggi sih. Aku sih pengen sih main Tomorrowland, tapi ya Tomorrowland bismillah ya. Kenapa sih itu yang selalu diincar sama DJ ya? Ya karena emang paling keren aja gak sih, Oke. kayaknya paling besar kan, kayak kan dunia kan, Iya, betul. dunia gitu. Dan aku tuh, tapi terkadang ya lucunya jadi gini, aku tuh nggak pernah berekspektasi, tapi yang ini ekspektasi banget sih. Jadi Namanya lucunya, mimpi ya kan, nggak ya apa-apa ya. lucunya aku tuh nggak pernah berekspektasi. Ketika aku berekspektasi, aku nggak dapet. Tapi ketika aku tidak berekspektasi sesuatu hal, malah aku dapet. Contohnya aku baru main kemarin di Jepang. Oh, oke. Festival. Enggak, di klub. Oh, klub, Aku bulan apa ya kemarin tuh, bulan apa ya lupa aku. Baru bulan lalu. Oke. Bulan November, bulan ini. Oh. Tanggal 8 Awal. November. Aku nggak berekspektasi loh. Tapi ketika itu aku pernah bilang, setiap kali aku pergi ke Jepang, aku bilang aku mau main di Jepang dong, aku main di Jepang. Tapi nggak dapat. Tapi ketika aku legowo, ketika aku kayak nggak mikirin sesuatu yang aku harapkan, aku dapat. Kayak gitu loh. Jadi aku tuh belajar lah ya, belajar hidup aku sendiri gitu, bahwa emang jangan terlalu berekspektasi, jangan terlalu banyak kayak mengejar sesuatu yang kayak ekspektasi gitu loh. Ternyata di luar ekspektasi itu kita malah dapet. Buat aku. Iya. Tapi ketika kita berekspektasi banget gitu, berekspektasi banget tuh kita nggak dapet. Tapi sesuatu yang kita nggak berekspektasi malah dapet gitu loh. Betul. Itu yang aku nggak tahu ya, itu aku belajar dari hidup aku. Aku nggak tahu buat siapapun gitu, tapi buat aku kayak gitu sih. Ya, sebagian orang juga kayak gitu juga. Iya Masuk sih? gua sih sebenarnya. Iya kan, kayak Gua pengen deh ini tapi kok nggak dapet ya. iya kan. Tapi ternyata tuh aku tuh ngerasa kayak gini. Kenapa mungkin akan dapet tapi di waktu yang tepat. Ya, betul. Iya kan gitu loh. Mungkin kalau misalnya aku waktu itu mainnya belakangan, sosial media nggak akan ada gitu kan, belum ada. Mungkin aku bisa main di Jepang, tapi kan nggak akan tahu gitu loh. Tapi mungkin Tuhan itu akan kasih jalan yang kayak, Nat, ini waktu yang tepat kamu main di sini ya, gitu loh. Ya secara kita ngomong boleh, tapi nggak yang pokoknya aku main banget nih, main banget. Aku pribadi ya, aku cuman kayak di mulut aja, aku mau main di sini, aku mau main di sini, udah gitu doang. Tapi aku nggak bilang tahun depan aku mau main di sini ya gitu loh. Aku cuma berucap dalam hati, pikiran, karena kan dari pikiran kan afirmasi kan. Dari pikiran terus aku berucap terus kayak aku mau main di sini, aku mau main di sini. Kapannya aku nggak tahu, tergantung Tuhan yang di waktu yang tepat, dan tepat buat aku. Mantap. Terakhir, pesan apa buat DJ muda, khususnya yang cewek kali kan, karena Aku kakak juga cewek masih muda. DJ baru, DJ perempuan baru yang mungkin punya mimpi bisa bertahan seperti kakak sampai 19 tahun lah ya. Apa pesannya Kak? Terakhir Kak. Pesan-pesan buat aku sebenarnya jangan pernah berhenti belajar, karena aku pun juga masih belajar. Terus improvisasi terus juga terus berkarya. Tapi paling penting buat aku adalah attitude is number one. Attitude is number one. Attitude is Betul. number one. Dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, itu attitude is number one for me ya. Dan buat aku on time. Waduh, berat sekali nih, on time dan attitude. Mantap Kak. Attitude nomor satu. Betul. Kanat, makasih banyak. Aku yang terima kasih banyak loh Mas Heri. Mas sudah Ari. sudah mampir ke Warta Kota, sudah Terima menyempatkan kasih. waktunya. Semoga obrolan ini Bermanfaat. jawaban-jawaban dari Kanat bisa bermanfaat. Diambil yang positif. Iya, bisa dicontoh juga dalam
kehidupan kalian supaya bahwa tadi benar, attitude itu hal yang paling baik yang harus kita lakukan dalam hidup, dan juga jangan berhenti berjuang gitu, karena kita nggak tahu hasilnya apa, tapi yang jelas hasilnya itu pasti bisa bikin kita bahagia. Dan sampai jumpa di perbincangan Bincang PW berikutnya dengan narasumber yang lain, and see you, bye-bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.